الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو الذي وفقنا للطاعة وزجرنا عن الفواحش والمنكرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ma'unah dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar yang barokah ini, saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh hadirin pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan para jamaah umumnya untuk senantiasa mendidik anak kita, putri-putri kita khususnya, agar tidak terjerumus pada lubang perzinahan yang saat ini lagi marak terjadi di lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di antara larangan Allah yang sangat tegas sekali yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu mudaratnya perzinahan. Hal ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya adalah, janganlah kalian sekali-kali mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk, sehingga mendekatnya pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena seorang yang mendekati zina, maka kemungkinan besar dia akan terjerumus di dalamnya. Orang yang berzina itu hukumnya dosa besar, minal kabair, karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya dihukum dengan hukuman yang berat. Jika dia belum menikah, maka hukumannya adalah didera 100 kali, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya adalah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surah An-Nur ayat 2. Alangkah besarnya dosa zina, sehingga pelakunya harus didera 100 kali.
didera dan dijilid adalah tubuhnya dipukuli dengan rotan atau sejenisnya hingga 100 kali. Coba bandingkan kenikmatan berzina yang hanya beberapa detik saja harus ditanggung dengan sakitnya tubuh karena dipukuli. Dan hukuman orang yang berzina lebih berat lagi apabila pelakunya sudah menikah, sama-sama menikah. Yang suami, yang laki-laki sudah mempunyai istri, yang perempuan sudah punya suami. Kenapa lebih berat sanksinya, punishmentnya? Sebab orang yang menikah tetapi masih berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meriwayatkan, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanada faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu hatta raddada alaihi 4 marrat falamma shahida ala nafsihi 4 syahadat da'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala abika junun qala la ya Rasulullah qala fahal ahsanta qala na'am ya Rasulullah faqala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhabu bi farjumuhu, yang artinya adalah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ketika beliau berada dalam masjid. Ia memanggil Nabi lalu berkata, aku telah berzina. Nabi masih berpaling darinya hingga orang itu mengulangi pengakuannya sebanyak 4 kali. Setelah orang itu bersumpah 4 kali, maka Nabi memanggilnya dan bertanya kepadanya, apakah kamu gila ya? Orang itu menjawab, tidak wahai Kanjeng Nabi. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu muhson? Muhson adalah berzina kepada orang perempuan yang sudah mempunyai keluarga. Lalu ia menjawab, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah dengan tegas mengatakan, bawa dia pergi dan rajam dia sampai mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dirajam adalah dilempari batu yang besarnya 1 kepalan tangan oleh banyak orang dan disaksikan banyak orang sampai dia mati. Bisa kita bayangkan, hanya kenikmatan sesaat dapat mengakibatkan tubuh seorang terluka dan berdarah-darah sampai mati. Mengapa hukuman pezina antara yang belum menikah dengan orang yang terikat tali pernikahannya berbeda? Karena orang yang belum menikah, jika dia berzina maka dia hanya memiliki 1 dosa besar, yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang muhson, orang yang berzina, yang laki-laki sudah punya istri, punya anak, kemudian yang perempuan sudah punya suami, punya anak, bahkan punya cucu, melakukan berzina, maka dia mempunyai dosa 2 sekaligus. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada istrinya dan anaknya dan cucunya, dosa kepada suami dan mertuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, maka hukuman orang yang berzina dibedakan. Yang dosanya lebih besar, maka hukumannya lebih berat juga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Islam tidak menghalangi manusia untuk menyalurkan nafsu biologisnya kepada lawan jenis. Bahkan Islam mengatur penyaluran nafsu seksualnya tersebut melalui satu lembaga, yaitu lembaga pernikahan. Seorang boleh menyalurkan nafsu seksualnya hanya kepada istrinya, tidak kepada orang lain. Secara sepintas, cara tersebut memang ribet, berkonsekuensi memberi nafkah lahir batin,
mahar, kemudian tidak bisa berganti-ganti pasangan, akan tetapi cara tersebut jauh lebih terhormat, jauh lebih menyelamatkan daripada dengan jalan perzinahan dan perselingkuhan. Zina memiliki banyak mudarat, di antaranya adalah yang sampai detik ini belum ada obatnya. Sifilis, AIDS, gonor, dan lain sebagainya. Banyak penyakit seksual yang sampai detik ini masih belum ditemukan secara pengobatan medis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahaya perzinahan yang lain adalah lahirnya anak yang tidak berbapak. Jika ada dua orang pacaran lalu mereka melakukan hubungan intim, adakah jaminan bahwa pihak laki-laki akan menikahinya? Belum tentu. Jika ia tidak mau menikahinya, lalu siapa yang akan bertanggung jawab menjadi bapaknya? Banyaknya aborsi disebabkan karena adanya dua orang yang tidak terikat pernikahan melakukan hubungan seksual menjadi sebuah perzinahan. Jadi perzinahan bisa melahirkan dosa lain yang jauh lebih besar, yaitu membunuh darah dagingnya sendiri. Tidak sedikit kita dipertontonkan di televisi, di media sosial, bayi-bayi dibuang di selokan, di tempat sampah dan lain sebagainya. Bahkan saya tahun kemarin kedatangan seorang akhwat dari Jember. Dia menangis terseduh-seduh di hadapan saya, meminta solusinya, bagaimana dia itu keluar dari problem itu. Saya tanyakan, kenapa Mbak? Ustadz, saya sekarang lagi kehilangan. Apa yang kehilangan? Uangkah? Jabatankah? Tidak Ustadz. Saya kehilangan kehormatan. Oleh siapa? Oleh pacar dan tunangannya sendiri. Alih-alih dia sekarang mau menikahi saya, dia sekarang hengkang dan mau menikah dengan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beban besar bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan, termasuk saya. Tiga-tiganya anak saya perempuan semuanya. Ini adalah nasihat untuk saya sendiri. Bulan kemarin saya kedatangan seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri datang ke rumah untuk meruhyah ayahnya. Lalu kemudian di rumahnya saya dapati anak kecil. Setelah saya tanyakan sama bapaknya, Ustadz, ini adalah tidak ada bapaknya. Kemana bapaknya? Bapaknya itu sampai detik ini tidak ada. Sampai detik ini tidak ada. Tapi saya berkomitmen Ustadz, anak ini akan saya jadikan penghafal Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dilepas dari lingkungan kita. Bahkan di lingkungan saya sendiri pun tidak sedikit anak SMA belum lulus sudah menikah sebelum lulus. Kenapa? Karena anaknya sudah hamil duluan. Ada beberapa kasus di tempat kami. Berarti pendidikan kita masih gagal, belum berhasil. Satu-satunya harapan yang menjadi dambaan kita adalah informal. Pendidikan kita sebagai orang tua yang menjamin anak kita terhindar dari perzinahan. Seolah-olah sekarang culture kita, budaya kita, begitu hamil di luar nikah, dinikahkan, seolah-olah no problem, tidak ada aib, tidak ada masalah di kemudian hari. Seolah-olah dia tanpa beban. Padahal bebannya adalah beban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beban bahwa kendati pun bapaknya itu menikahi, yang laki-laki menikahi perempuan, maka dia tidak berhak untuk menikahkan. Kenapa? Karena dia waktu lahir dia bukan bapaknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Oleh sebab itu, mari kita banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, putri-putri kita dijauhkan dari bahaya perzinahan dan perselingkuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyahum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.